Anak, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita hendak mempelajari tema bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Adapun tujuan pelajaran yang hendak dicapai, pada akhir pelajaran diharapkan kalian pertama, dapat menjelaskan dampak positif serta negatif dari penggunaan alat teknologi informasi pada era digital saat ini. Yang kedua, kalian dapat merumuskan pandangan gereja tentang media massa berdasarkan Dekrit Konsili Vatikan II tentang komunikasi sosial atau Intermerifica artikel 9 dan 10. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan contoh sikap kritis terhadap media massa. Yang keempat, kalian dapat merumuskan pesan teks Markus bab 2 ayat 23 sampai 38 dalam kaitannya dengan sikap kritis Yesus terhadap hukum Taurat dan hari Sabat. Yang kelima, kalian dapat menuliskan refleksi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab serta bijak terhadap pengaruh media massa. Dan yang terakhir, keenam, kalian dapat menuliskan moto hidup berkaitan dengan pengaruh media massa pada era digital saat ini. Misalnya, no signal, life goes on. Anak-anak, media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Dalam hal ini, untuk menyalurkan pesan atau informasi. Anak-anak, kita sekarang sedang mengalami revolusi informasi. Karena berbagai kemajuan teknologi media, kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah ruah dan tidak henti, hampir tanpa saringan. Informasi-informasi itu dapat berupa informasi yang baik dan membangun, tetapi juga dapat berupa informasi yang buruk dan merusak. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus memiliki sikap kritis terhadap semua informasi yang kita terima. Sikap kritis berarti dapat memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi, kita harus bersikap kritis terhadap pengaruh positif dan negatif dari media yang menyuguhkan berbagai informasi. Selanjutnya, apa pengaruh dari pemilik atau sponsor media? Yang pertama, manusia, entah pemilik media atau sponsor, entah lembaga negara atau masyarakat dan gereja, dapat menggunakan media untuk menciptakan perhatian dan keprihatinan umum tentang suatu masalah di belahan bumi, seperti masalah AIDS, narkotika, pembunuhan massal oleh suatu pemerintahan otoriter, dan sebagainya. Media membantu menciptakan keprihatinan atas peristiwa-peristiwa itu. Yang kedua, media dapat digunakan untuk memberi informasi, membentuk opini umum yang baik, dan juga untuk mendidik. Media dapat digunakan juga untuk membela keadilan dan kebenaran, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, pengaruh dari pemilik atau sponsor media. Yang ketiga ialah media dapat digunakan untuk hiburan, misalnya hiburan musik, tari, sinetron, dan sebagainya. Nah, itulah anak-anak pengaruh dari pemilik atau sponsor media. Nah, selanjutnya, apa pengaruh yang tidak disadari dari media massa? Yakni ada dua. Yang pertama, media secara tidak sadar sudah membentuk budaya baru. Kaum muda adalah massa yang terlibat penuh dalam budaya baru itu. Yang kedua, sadar atau tidak, media telah mengubah cara pikir kita tentang hidup, tentang kebudayaan, dan sebagainya.
jendela dunia terbuka lebar bagi kita. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa media membawa pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif yang disebabkan dari teknologi media sendiri antara lain, media telah membangun kerajaan dan kekuasaan yang sangat kuat. Siapa yang memiliki media, dia yang kuat dan berkuasa. Media dunia utara menguasai dunia selatan. Kota menguasai desa. Pihak yang kuat dan kaya menguasai yang lemah dan miskin. Itulah alasan yang pertama. Yang kedua, pengaruh negatif dari media, yakni media menciptakan budaya baru yang gemerlap. Budaya asli dan lokal perlahan-lahan tersingkir. Pengaruh negatif yang disebabkan oleh pemilik dan sponsor media, yaitu yang pertama, media adalah bisnis. Supaya bisnis dapat laku, tentu saja perlu digalakkan semangat materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Yang kedua, lewat media dapat dibangun persepsi yang salah tentang kesejahteraan. Kesejahteraan berarti memiliki materi sebanyak-banyaknya. Manusia tidak lagi dinilai dari karakter dan dedikasi, tetapi dari apa yang dia miliki, rumah, mobil, uang, dan sebagainya, seperti yang dipromosikan pada iklan-iklan di media. Pengaruh negatif yang ketiga, lewat media dapat diciptakan stereotip tentang tokoh kecantikan, mode, dan sebagainya yang akan ditiru oleh khalayak ramai. Misalnya mode rambut, mode pakaian, dan sebagainya yang cepat ditiru. Alasan yang keempat, pengaruh negatif dari media ialah lewat media dapat diciptakan sensasi tantangan, misalnya tentang seks, tentang kekerasan, dan horor yang mungkin sangat disenangi oleh para penonton. Dan yang kelima, terakhir, yakni pemilik, penguasa, dan sponsor media dapat melakukan berbagai rekayasa dan trik demi kepentingan bisnis dan politiknya. Itulah anak-anak pengaruh negatif yang disebabkan oleh pemilik dan sponsor media saat ini. Anak-anak, kita juga perlu tahu bahwa media membawa pengaruh negatif yang tidak disengaja. Kalau tadi kita mempelajari yang sengaja, maka pengaruh negatif yang tidak sengaja ada 3. Yang pertama, jadwal hidup dan kerja kita menjadi tidak teratur. Banyak waktu tersedot untuk menonton atau mendengarkan siaran media. Komunikasi antar pribadi dalam keluarga pun menjadi berkurang. Itu yang pertama. Dan selanjutnya yang kedua, pengaruh negatif yang tidak disengaja, kecanduan dan keterlibatan pada kekerasan dan seks bebas sering ada hubungannya dengan siaran TV atau chatting di internet atau HP dan sebagainya. Dan yang ketiga, anak-anak perlu tahu bahwa arus urbanisasi sering disebabkan oleh tayangan yang glamor tentang kehidupan kota, sehingga orang-orang tertarik untuk berpindah dari tempatnya di desa menuju ke kota. Itu semua masuk pengaruh negatif yang tidak sengaja. Oleh karena itu, anak-anakku, kita harus tetap kritis dan terhadap media massa dan pandai-pandai menggunakan media untuk kepentingan kita dan masyarakat atau umat semuanya. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan tentang kita perlu bersikap kritis terhadap pengaruh media massa. Sampai berjumpa lagi dalam pembahasan pokok yang berikutnya.